Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita bermasak Dewa Kultivasi Ganda episode ke-104. Dimana pada episode sebelumnya, Luo Qingying pun muncul di depan semua orang untuk bertarung dengan Lord Tan Xiao, karena hanya dia yang bisa mengeluarkan kemampuan penuh dari senjata kekaisaran yang diberikan oleh Chu Xiu. Lalu mereka berdua langsung membuka portal untuk pergi ke ruangan hampa, karena jika kultivator tingkat tinggi bertarung di tempat terbuka, maka medan pertarungannya akan hancur sampai tidak tersisa. Setelah Luo Qingying pergi dari sana, para demon melihat hal itu sebagai kesempatan untuk menyerang Chu Xiu, tapi Qian Mian langsung menghentikan mereka karena dia merasa ada hal yang aneh. Karena Qian Mian terlalu mewaspadainya, Chu Xiu pun berusaha untuk memprovokasi mereka agar mau menyerang. Tapi tiba-tiba muncul Dia Dinu di sana, yang merasa sangat marah setelah ditipu oleh Chu Xiu. Lalu Dia Dinu langsung menyerang Chu Xiu secara bertubi-tubi, tapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Chu Xiu saat ini, serangan Dia Dinu bagaikan sampah di hadapannya. Akhirnya Chu Xiu menyudahi permainan bodoh itu dan langsung mencengkeram leher Dia Dinu sambil berteriak dengan keras kalau Chu Xiu akan memanipulasi Dia Dinu agar melenyapkan para monster yang ada di sana. Sehingga teman-temannya pun langsung berusaha untuk menolongnya dan berniat menyelamatkan Dia Dinu dari tangan Chu Xiu. Tapi hal itu adalah rencana busuk dari Chu Xiu, karena dia berbisik kepada Dia Dinu kalau dirinya sudah menyiapkan formasi arai yang bisa melenyapkan semua monster yang mendekat ke sana. Sementara itu, Nona Qin merasa kalau Chu Xiu yang dulunya sangat baik hati, dia merasa heran kenapa sekarang malah menjadi sosok yang sangat kejam seperti itu. Dan Liu Hongyi pun menjelaskan kepadanya kalau kejamnya dunia ini telah merubah Chu Xiu, karena saat masih lemah semua orang malah menindasnya. Tapi meskipun Chu Xiu sudah berubah menjadi sosok yang sangat kejam dan tidak berperasaan, Liu Hongyi tidak merasa takut kepada Chu Xiu karena Chu Xiu adalah satu-satunya keluarga di dunia ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chu Xiu yang masih melayang di udara, dia langsung mengaktifkan formasi arai yang dipersiapkan sebelumnya setelah meminta Liu Hongyi agar menghancurkan arai pelindung tempat itu menggunakan gulungan kertas arai yang dibawa oleh Tusanyu ke ruang tahanan. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, arai itu bisa terbentuk dengan sempurna dan mampu menyelimuti seluruh penjuru kota Tianyao yang membuat suasana di sana menjadi sangat mencekam. Tentu saja para demon yang ada di sana menjadi sangat terkejut dengan hal itu, karena mereka tidak menyangka kalau Chu Xiu sudah mempersiapkan arai yang sangat besar yang mampu menyelimuti seluruh kota Tianyao. Qian Mian yang mengetahui jenis arai apa itu sebenarnya, dia langsung berteriak dengan sangat keras. Bukankah ini jebakan formasi arai penghancur jiwa? Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah Liu Hongyi telah merusak arai pelindung penjara ini? Dan di waktu yang bersamaan dia mengaktifkan formasi arai ini untuk Chu Xiu. Melihat ekspresi Qian Mian yang terlihat sangat terkejut, Chu Xiu langsung berkata kepadanya, "Qian Mian, memangnya kenapa jika kau sudah mengetahui rencanaku? Karena pada akhirnya semua rencanaku tetap berhasil dengan sangat baik." Qian Mian yang merasa heran kenapa hal itu bisa terjadi, dia mencoba menanyakan penyebabnya kepada Chu Xiu. "Bukankah tempat ini dijaga dengan sangat ketat? Bagaimana caranya kau bisa mengutak-atik formasi arai yang ada di sini?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku harus mengulur waktu selama mungkin. Jika aku bisa menyembuhkannya untuk menjawab pertanyaan dariku, mungkin nanti para raja suci akan kembali dan aku bisa menyelamatkan para bawahanku." Chu Xiu yang belum menyadari kalau Qian Mian mencoba untuk mengulur waktu, dia menjawab dengan senyuman jahat di wajahnya. "Aku melakukannya ketika aku baru saja tiba di kota Tianyao ini. Bagaimana? Apakah kau suka hadiah dariku ini, Qian Mian?" Dan Chu Xiu pun tertawa puas dengan sangat keras. Mendengar jawaban dari Chu Xiu meskipun dia mengatakannya dengan cara yang sangat biasa itu, membuat Qian Mian merasa sangat panik dan berkata di dalam hatinya, "Dia benar-benar manusia licik yang sangat kejam. Dia bisa menipu kami semua begitu saja untuk kesekian kalinya." Qian Mian kembali berusaha untuk mengulur waktu. Dia bilang, "Dengan semua rencana licikmu itu, kau bisa melenyapkan Dia Dinu dengan mudah. Apakah sekarang kau akan melenyapkannya? Ataukah kau akan melakukan sesuatu kepadanya sampai akhirnya kau mau melenyapkannya?" Terlihat Dia Dinu yang tidak sadarkan diri setelah Chu Xiu berhasil mengalahkannya dengan mudah, tapi Chu Xiu belum melakukan sesuatu kepadanya. Dan Qian Mian pun kembali berkata, "Kenapa kau tidak melenyapkannya? Apakah sekarang kau merasa bersalah?"
Chusyu pun hanya diam saja mendengar itu dan tidak langsung menjawab perkataan dari Qian Mian. Lalu Chusyu tertawa dengan sangat keras. Dia bilang, Qian Mian, dengan kecerdasan yang kau miliki itu, seharusnya kau tidak menanyakan hal bodoh semacam ini kepadaku. Kau mengatakan kalau aku merasa bersalah kepadanya. Bukankah itu terdengar sangat lucu? Chusyu yang menyadari kalau semua itu adalah usaha Qian Mian untuk mengulur waktu, dia langsung menyudahi pembicaraan itu. Baiklah, berhentilah untuk mencoba mengulur waktu lagi, karena sekarang aku akan mengambil nyawa dari semua monster yang ada di kota Tianyao ini. Tentu saja Qian Mian berusaha untuk menghentikannya. Dia bilang, tunggu dulu Chusyu, coba pikirkan baik-baik. Kau berniat melenyapkan para monster ini untuk mengambil Spirit Stone dari tubuh mereka kan? Bagaimana kalau kami otoritas pemerintah kota Tianyao membeli nyawa para penduduk menggunakan batu Divine Stone kepadamu? Mendengar tawaran dari Qian Mian, Chusyu hanya menatapnya dengan sinis. Dia bilang, oh, itu tergantung dengan seberapa banyak Divine Stone yang akan kau tukarkan dengan nyawa mereka. Melihat Chusyu nampak tertarik dengan tawarannya, Qian Mian pun mencoba untuk meyakinkan Chusyu. Dia bilang, tidak ada untungnya bagimu jika kau melenyapkan para monster yang ada di sini begitu saja. Kau bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak jika kau mau bertransaksi dengan kami. Tapi Chusyu menolak tawaran dari Qian Mian. Dia bilang, Qian Mian, kau mengenalku dengan sangat baik. Hanya kau sendiri saja tidak cukup untuk mengambil keputusan bagi kota Tianyao ini. Jadi karena itu kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Sekarang aku akan melenyapkan kalian semua untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Di saat Chusyu akan menggunakan formasi arainya untuk melenyapkan semua penduduk kota Tianyao, tiba-tiba saja langit di sana terbelah yang menandakan kalau pertarungan di ruangan hampa sudah selesai. Terlihat di sana Bibi Luo yang seharusnya adalah Luo Qingying. Mungkin ini autornya yang salah gambar. Dan ada juga San Xiao bersama dengan demon kupu-kupu yang masih hidup, serta seorang sosok misterius yang belum kita ketahui siapa dia sebenarnya. Sosok misterius yang merupakan seorang wanita bertubuh kecil itu, dia bernama Tian Yunji. Dia merupakan seorang kultivator di ranah Kaisar Semu yang baru saja terlepas dari segelnya. Chusyu yang merasa heran kenapa mereka keluar dari sana dalam keadaan hidup, dia berkata di dalam hatinya, kenapa kakak Luo tidak melenyapkan San Xiao dan juga demon kupu-kupu? Mereka malah kembali ke sini dalam keadaan hidup. Lalu Chusyu memperhatikan sosok wanita bertubuh kecil yang ikut keluar bersama mereka dan kembali berkata di dalam hatinya, tapi siapa orang yang ada di samping kakak Luo itu? Meskipun dia memiliki ukuran tubuh yang kecil, tapi tingkat kultivasinya sangat menakjubkan. Lalu demon kupu-kupu yang melihat muridnya tidak sadarkan diri di belakang Chusyu, dia langsung memahami situasi saat ini. Dia bilang, Chusyu, cepat lepaskan dia Dino sekarang juga, jangan menyakitinya lebih jauh lagi. Chusyu yang belum mengetahui alasan kenapa Luo Qingying mengampuni nyawa mereka, dia mencoba untuk ikut arus dan mengangkat dia Dino. Baiklah, karena senior yang memintanya, aku sebagai junior akan menurutimu. Lagi pula sekarang dia sudah tidak berguna lagi bagiku, jadi tangkap tubuhnya ini dengan baik. Lalu Chusyu langsung melemparkan tubuh dia Dino yang masih tidak sadarkan diri itu, sementara Luo Qingying sudah berada di sampingnya. Sambil menangkap tubuh dia Dino, demon kupu-kupu bilang, mari kita negosiasikan semuanya secara baik-baik. Chusyu, apa yang kau inginkan dari kami agar kau mau melepaskan orang-orangku? Tapi sebelum Chusyu menjawab pertanyaan dari demon kupu-kupu, Luo Qingying menyela pembicaraan mereka. Dia bilang, tunggu dulu, jangan lupa kalau nyawamu sekarang berada di tanganku. Aku harap kau tidak melupakan hal itu. Lalu Luo Qingying berkata kepada Chusyu sambil tersenyum. Dia bilang, adik kecil, semuanya ada di tanganmu. Apakah kau menginginkan orang-orang ini hidup atau tidak? Kalau kau menginginkan mereka binasa, aku akan segera melenyapkan mereka untukmu. Chusyu pun langsung tersenyum karena situasi di sana sangat menguntungkannya, tapi tidak langsung menjawab perkataan dari Luo Qingying kepadanya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat San Xiao, demon kupu-kupu dan Qian Mian langsung mengeluarkan keringat dingin karena sebelumnya Chusyu mengatakan akan melenyapkan mereka semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebelum Chusyu mengambil keputusan, tiba-tiba Tian Yunji berkata dengan nada santai kepadanya, aku ingin kau membiarkan mereka bertiga untuk tetap hidup. Tentu saja Chusyu merasa heran karena orang yang baru dilihatnya itu malah berniat ikut campur dalam urusannya. Dengan senyuman yang so akrab, Tian Yunji kembali berkata, lebih baik kau menunjukkan belas kasihanmu kepada mereka. Temanku,
Apakah kau juga setuju dengan hal itu? Tentu saja hal itu membuat Chusyu merasa sangat kesal karena orang yang baru saja ditemuinya malah berkata seperti itu. Dalam hati dia bilang, "Cih, dia pikir dia ini siapa? Berani-beraninya dia malah mencoba untuk mengajariku." Akhirnya sang autor kembali menggambar sosok Luo Qingying dengan benar dan telah kembali dengan baju ungunya. Dia bilang, "Kultivator anak yang semu itu baru saja terlepas dari segelnya. Wujud aslinya adalah seekor kura-kura. Kau jangan merasa takut, karena dengan senjata kekaisaran Sumimontan di tanganku ini, dia bukanlah apa-apa." Setelah Luo Qingying berkata seperti itu, Tian Junji menyadari kalau dirinya tidak berada dalam posisi untuk memerintah Chusyu, sehingga dia mencoba menawarkan sesuatu yang lain. Dia bilang, "Temanku, aku memiliki informasi tentang sumber Dao. Jika kau mau mengalah dan mengampuni mereka, aku akan memberitahumu tentang daratan Dao." Chusyu yang merasa terkejut pun bertanya, "Apakah kau serius dengan ucapanmu itu?" Tian Junji menjawab, "Tentu saja aku serius. Aku berani bersumpah demi tempurungku kalau aku berkata jujur. Aku dengar Master Agung Tanah Suci Taisu sedang mengalami luka Dao karena dirimu, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya hanyalah menggunakan sumber Dao." Chusyu pun merasa heran kenapa orang yang baru saja ditemuinya bisa tahu sejauh itu. Dia bilang, "Sepertinya senior mengetahui banyak hal tentangku." Sambil memejamkan matanya, Tian Junji menjawab, "Itu hanyalah hal biasa bagi seseorang untuk mempelajari sebanyak mungkin yang bisa kau pelajari. Kau mungkin akan memahaminya jika kau sudah hidup selama diriku." Meskipun sempat merasa kesal kepada Tian Junji, tapi setelah mendapatkan informasi yang berharga, Chusyu langsung bersikap hormat kepadanya. Dia bilang, "Pelajaran dari senior sangat bijaksana. Lebih baik aku juga menunjukkan belas kasihan dengan melepaskan semua monster yang sedang terjebak dalam formasi araiku. Tetapi karena aku telah bersusah payah untuk menangkap mereka, pihak kota Tianyu harus membayar harga yang setimpal untuk nyawa mereka." Mendengar itu, San Xiao merasa sangat kesal. Dia bilang, "Chusyu, apa yang membuatmu berpikir kalau aku akan memenuhi persyaratanmu hanya demi para monster rendahan ini?" Tapi Demon Kupu-Kupu terlihat tidak sependapat dengan hal itu, karena dia sebelumnya berniat untuk bernegosiasi dengan Chusyu agar mau melepaskan orang-orangnya. Lalu Tusanyu langsung berakting untuk meyakinkan semua orang dan menangis dengan keras. Dia bilang, "Siapapun tolong aku telah terjebak ke dalam formasi arai ini." Melihat adiknya yang menjadi salah satu dari mereka yang tertangkap, tentu saja membuat Qianmian merasa khawatir. Dia bilang, "Oh tidak, Yuor, bertahanlah." Demi menyelamatkan nyawa adiknya itu, Qianmian langsung memohon kepada para penguasa kota Tianyao. Dia bilang, "Yang mulia sekalian, Yuor adikku satu-satunya telah terjebak ke dalam sana. Aku mohon kalian mau berbaik hati dengan menerima persyaratan dari Chusyu." Sementara Qianmian sedang berusaha meyakinkan para Raja Suci, Chusyu menyempatkan diri untuk menghitung jumlah hasil tangkapannya agar bisa menentukan berapa jumlah yang harus dibayar untuk nyawa mereka. Yang membuat Demon Kupu-Kupu terlihat sangat panik karena begitu banyaknya monster yang telah terjebak dalam formasi arai Chusyu, sehingga Demon Kupu-Kupu bisa memperkirakan kalau jumlah nominal yang akan diminta oleh Chusyu pastilah tidak sedikit. Setelah menghitung jumlah monster yang ada di sana, Chusyu pun berkata kepada mereka, "Baiklah, aku sudah menghitungnya dengan benar. Ada 24.787 monster yang berada di dalam sana, dengan rincian 8 ranah sage agung, 47 orang suci kecil, 5.784 Dao ranah alam suci, dan Chusyu terus merincikan semuanya secara jelas kepada mereka." Mendengar hal itu, San Xiao akhirnya mau bernegosiasi. Dia bilang, "Baiklah, apa yang kau inginkan agar kau mau melepaskan mereka semua?" Dengan wajah tanpa dosanya, Chusyu menjawab, "Tidak banyak. Aku hanya menginginkan 100 juta Defense Stone untuk ditukar dengan nyawa mereka dan ceritanya pun bersambung." Waktu Step ending yang sangat membagongkan sekali ya, pemirsa. Oke lah, tentang Legend Dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami tetap bisa berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagongora Trot Lovers.